Welcome to my channel. Halo, salam sehat, salam tim nasional Indonesia juga teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan tentunya kita akan kembali mengupdate perjuangan tim nasional U23 yang dalam waktu ya mungkin kurang lebih 36 jam lagi akan menghadapi Guinea dalam partai playoff memperebutkan satu tiket tersisa ke Olimpiade musim panas nanti di Paris bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Oke. Ya, di kesempatan kali ini, di video kali ini gue akan bahas beberapa hal yang mungkin nggak terlalu besar ya. Update situasi tim nasional kita di Paris, Prancis. Seperti biasa ada beberapa informasi yang gue dapat langsung. Dan ini mungkin gue juga bisa share pengalaman gue. Jadi yang pertama itu terkait dengan aklimatisasi cuaca. Ya kemarin gue udah sempat singgung di video gue terakhir. Jadi suhu udara ini sangat mencolok ya. Di Prancis itu atau di Paris tepatnya suhu udara itu kalian bisa lihat di weather forecast sebenarnya, dan juga bisa lihat foto nanti akan gue share. Rio Favi dan kawan-kawan itu mengenakan apa semacam legging ya, gue juga kurang tahu ya, semacam kalau dulu bicycle pants tapi yang di tangan, karena cuaca itu cukup dingin di sana, yaitu sekitar di bawah 15 lah, jadi antara 11, 12, 13 itu sangat dingin teman-teman ya. Kenapa? Karena gue pernah punya pengalaman main di suhu yang bahkan lebih dingin lagi dari itu, sekitar satu digit lah, sekitar 8 derajat ya. Jadi itu nanti gue akan kasih tahu bagaimana rasanya main di udara seperti itu. Jadi yang menambah persoalan di sini juga kontras cuaca antara Qatar dan Prancis atau Paris. Ya kemarin gue waktu di Doha itu atau di Qatar 3-4 hari lalu lah, atau 4 hari lalu ya, suhu udara itu udah di atas 30 lah secara umum. Kalau siang mungkin sampai 37. Ya, jadi ada satu momen dia 37, 36, nanti turun 32, mungkin kalau malam bisa di bawah 30, tapi di kisaran rata-rata itu sekitar 30-an dan itu sangat kering. Jadi kalau kalian yang kulitnya kampung kayak gue itu pasti pecah-pecah, agak pecah-pecah mukanya. Jadi intinya itu sangat menyengat, sangat dingin, sangat panas di Qatar. Sekitar 30-an, drop langsung 20 derajat lebih ke sekitar belasan. Nah ini tentu tantangannya jadi luar biasa timnas ya. Udah pemainnya ada beberapa yang tidak bisa tampil karena belum dilepas klub atau karena kartu merah. Kemudian juga faktor kebugaran juga setelah bermain 6 pertandingan dan 2 kali 120 menit. Dan kemudian sekarang mereka harus terbang ke, ya kalau terbang ke Parisnya mungkin nggak terlalu masalah ya. Mungkin penerbangan itu sekitar 6 jaman lah. Itu nggak terlalu lama, sedang. Jadi aklimatisasi cuaca ini sangat penting. Kenapa? Karena begini teman-teman ya. Gue pernah cerita, dulu gue sering main bola di daerah Regent's Park, Regent's Park namanya di London. Itu main di cuaca yang dingin ya. Itu gampangnya gue kasih gambaran buat kalian, itu seperti kayak menghirupnya itu lebih berat, lebih tebal udaranya. Jadi seperti ada serut es di dada itu, berat. Jadi makanya setiap gue nonton Liga Inggris khususnya ya, kalau ngelihat lagi musim dingin mereka lari 90 menit itu gue yakin banget, gue tahu banget itu sangat melelahkan. Nah, mungkin ini salah satu alasan kalau kalian yang dulu ingat sepak bola mungkin 90-an akhir atau 2000-an awal itu Patrick Vieira suka pakai semacam balsem di sini. Yang dulu kita pikir itu ingus ya atau jorok begitu ya. Ternyata itu kayak ada mungkin semacam balsem atau apa begitu ya. Gue juga kurang paham. Yang intinya membuat pernapasan itu lebih leluasa. Karena seperti yang gue katakan tadi, kalau musim dingin itu seperti udaranya itu berat, tebel, seperti ada serut es lah gitu rasanya. Jadi ini tantangan tersendiri ya. Gua nggak tahu apakah Sintayong juga sudah menyiapkan strategi dadakan ini atau persiapan dadakan ini untuk mengantisipasi suhu yang sangat dingin ya. Karena seperti yang kita ketahui, sebagian pemain dari Guinea ini sudah bermain di beberapa klub Eropa, sehingga mereka sudah aklimatisasi cuacanya sudah nggak ada masalah gitu. Jadi ini mungkin satu tantangan. Gue nggak mau bilang ini satu kelemahan ya, karena gue tidak mau membuat narasi yang negatif. Nah yang kedua adalah soal tim Guinea itu sendiri. Besok gue akan benar-benar, atau mungkin hari H-1 ya, walaupun gue upload ini udah subuh. Jadi
hari Rabu siang atau sore sebelum gue main bola, nanti gue akan beberkan ke kalian. Gue akan sedikit mengulik kekuatan dan kelemahan Gini. Jadi kalian tinggal duduk manis, dengarkan, dan mungkin boleh menambahkan kalau ada. Tapi yang pasti dari so far data yang mungkin sebagian kalian juga udah tahu, tim ini memang tadi punya kelebihan. Pemain-pemainnya sudah bermain di dataran Eropa yang udaranya juga nggak beda jauh. Tapi mereka teman-teman selama tahun 2024 ini, berarti sudah 5 bulan lebih, itu mereka hanya bermain sekali tanggal 22 Maret. Jadi udah sekitar 4, 5, mungkin hampir 2 bulan yang lalu ya. Jadi mereka mungkin secara fisik mereka unggul, secara aklimatisasi mereka unggul, tapi untuk competitiveness level dan kekompakan, gue agak meragukan ini. Artinya gue mau mengapungkan ini apa? Bahwa gue percaya setiap tim itu tidak ada yang sempurna. Bahkan di setiap kelebihan mereka itu pasti ada kekurangan mereka. Ya dikatakan fisik mereka kuat, fisik mereka segala macam, bla bla bla. Tapi dalam sepak bola itu hanya salah satu faktor. Ya kita lihat sekali lagi contoh yang paling jelas, ya Messi itu tingginya nggak sampai 170. Ya atau pemain lain lah gitu. Jadi tapi kita lihat dengan strategi, taktik, dan kolektivitas dan juga semangat tentunya yang paling penting mereka bisa meraih hasil yang positif. Demikian juga dengan tim nasional kita, demikian juga para pendukung kita, dorong narasi yang positif, yang memberikan semangat. Dan berkali-kali gue mengatakan Gini itu bukan seperti kita menghadapi Prancis atau Jerman. Jujur kalau kita menghadapi Jerman, ya gue bukan pesimis juga ya, tapi gue rasa itu terlalu jauh lah levelnya. Tapi kalau Gini ini teman-teman, kalau kita lihat dari peringkatnya, ini lucu teman-teman ya. Jadi kita sudah mengalahkan Korsel. Nanti gue akan sedikit tuliskan, gue ngeditnya agak sedikit niat ya, biar kalian enak bacanya. Korsel itu kalau kita bicara memang tim level senior ya, tapi kan patokan ini yang relevan lah. Korsel itu peringkat 23, kita kalahkan. Australia peringkat 24, kita kalahkan. Bahkan Yordania peringkat 71, kita kalahkan. Ya sementara Gini itu peringkat 76. Tapi kemudian ada beberapa beberapa podcast, beberapa mungkin sumber berita, bahkan beberapa influencer yang selalu mengembangkan narasi negatif demi clickbait, demi viewer, demi cuan. Apa? Satu, mereka menarasikan Guinea. Oke, kita bedah boleh, tapi bedah yang benar. Seperti waktu itu gue mengatakan Uzbekistan bahwa mereka punya pressing yang ketat, mereka punya fisik yang bagus. Nah, sehingga nanti antisipasinya Coach Nova, Coach Kim, Coach Yu Jae-hoon dan juga Sintayong mungkin bisa merumuskan. Mereka lebih ahlinya, tapi itu bisa kita lihat ya, ketika gue presscon, gue bisa melihat bagaimana badan mereka memang kuat. Itu kan satu hal yang bisa kita ungkapkan, tapi bukan berarti kita pesimis. Apalagi kemudian ada beberapa, gue lihat orang yang menyalahkan 1-2 orang individu. Marcelo disalahin berkali-kali. Ini enggak demi sensasi atau cuan. Buat apa gitu loh. Kita kan pengen tim nasional kita berhasil, dan ada memang saatnya kita mewaspadai lawan, ada saatnya kita juga optimis. Jadi tadi sudah gue beberkan, ada kelebihan dari Gini dan juga ada kelemahan dari mereka yang bisa kita eksploitasi. Jadi salah satunya adalah dengan recovery secepat mungkin, dan dari kabar terakhir semua pemain sudah mulai recover. Memang seperti yang berkali-kali gue katakan, waktunya sangat sempit, tapi mudah-mudahan bisa in time karena kita akan menghadapi mereka hari Kamis ya. Tanggal ini firm belum berubah sejauh ini, hari Kamis tanggal 9 Mei di Clairefontaine, atau lebih tepatnya nama stadionnya Pierre Pibarot, tanpa penonton, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadi mudah-mudahan kita berharap dan juga berdoa dari sini supaya pasukan Sintayong ini bisa maksimal mungkin, dan kita dukung dengan narasi positif supaya mimpi 269.999.999 rakyat Indonesia untuk bisa Indonesia tembus atau lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya. Lolos ya, bukan berpartisipasi, karena berpartisipasi kita pernah tahun 56, tapi itu atas dasar undangan. Tapi ini lolos untuk pertama kalinya bisa terwujud, dan channel Bung Harapa seperti biasa akan mereport langsung dari sana. Oke, terima kasih udah nonton channel ini, semoga bermanfaat. Silakan tinggalkan komen kalau kalian ada yang mau komen, dan jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya.